Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Insya Allah luar biasa ya hari ini. Siang menjelang sore teman-teman berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk manajemen sekolah SD Mifal Ulum khususnya ya teman-teman ya, karena luar biasa supportnya buat kami calon guru penggerak angkatan 9 sudah bisa berjalan sejauh ini. Insya Allah mendekati separuh jalan ya, mendekati separuh jalan gitu ya. Kepada Pak Dedi Susanto SMPD selaku kepala sekolah, terima kasih untuk supportnya. Kepada Bapak Muzakir, Ibu Firza Atianti, dan Bapak Dede Suryadi, luar biasa support teman-teman dari manajemen kepada kami. Kemudian support teman-teman sejawat yang baik yang hadir hari ini maupun yang sudah pernah menemani saya dan teman-teman CGP Angkatan 9 dari SDN Mifal Ulum sebelumnya, dan para teman-teman yang sangat menyupport setiap kegiatan kami. Hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh pihak sekolah juga, manajemen memberikan waktu untuk bisa mendiseminasikan hasil pembelajaran kami di modul 1.4 mengenai budaya positif sekolah. Jadi ini adalah merupakan salah satu tugas kami untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapat selama kurang lebih Agustus, September, Oktober, November, Agustus, September, Oktober, 3 bulan ya. Sudah 3 bulan berjalan. Dan hari ini semoga apa yang akan saya sampaikan ke depannya bisa bermanfaat untuk kita khususnya dan untuk anak-anak didik kita ya yang tersayang ya. Sebelum kita mulai, marilah kita baca dulu Quran Surat Al-Fatihah. Semoga penyampaian materi hari ini bisa benar-benar sampai dan bermanfaat ya. Al-Hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah ya, tadi setelah harian punya rangkaian kegiatan yang luar biasa, sekarang semoga masih semangat karena lumayan ini materi yang disampaikan ya. Semoga juga bisa semangat nanti kita dalam penerapannya. Budaya positif. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya dan Pak Sodri juga Pak Puji. Beliau Pak Edi Purnomo, kepala sekolah dari SMP Negeri di Jawa Timur. Kemudian saya sendiri sebagai CGP dan Pak Gilang Ogi, pengajar praktik yang sebulan sekali hadir ke sekolah. Alhamdulillah sudah 2 kali hadir. Kemudian beliau juga yang bagian untuk penilaian kegiatan praktik-praktik yang saya dan teman-teman CGP Angkatan 9 lakukan ya. Jadi inilah para fasilitator dan pengajar praktik untuk Angkatan 9 khususnya di kelompok kami. Pada hari ini ada beberapa hal yang akan kita laksanakan. Yang pertama dari perkenalan sudah, kemudian latar belakang kenapa diadakan kegiatan diseminasi ini, dilanjutkan dengan tujuan pendidikan, terus pembahasan mengenai budaya positif, konsep utama budaya positif, pembahasan kemudian penutup. Saya kembali lagi, Pak. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak didik. Dengan begitu anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Awal saya mengikuti kegiatan CGP Angkatan 9 ini, yang ada di benak saya saat itu, saya guru, saya harus melahirkan generasi yang terbaik versi saya. Apakah teman-teman mengalami hal yang sama? Merasakan nggak? Pokoknya kalau anak saya ini gagal, berarti saya gagal gitu dalam memberikan ilmu. Pernah nggak terbersit seperti itu? Nah, Ya, kira-kira kalau menurut teman-teman sendiri dalam mendidik itu kita menganggap siswa itu berhasil kalau seperti apa? Ada nggak yang bisa memberikan masukan? Siswa saya sukses nih kalau dia A, B, C gitu.
Diterima di SMP yang bagus. Diterima di SMP yang bagus. Sekarang kita di SD jadi diterima di sekolah SMP yang bagus. Ada lagi nggak? Memiliki attitude dan sikap yang baik. Itu ya. Nah, terkadang kalau kita lihat yang sebaliknya, ada nggak sih rasa sedih? Nggak ada. Ada nggak sih kadang rasa kecewa? Ada ya, gitu ya. Jadi di situ juga ketika awal ikut di CGP itu, akhirnya saya dan teman-teman tuh dibukain matanya. Tugas kita itu di sini adalah menuntun. Kata kuncinya menuntun. Bukan kita yang membentuk anak itu sesuai maunya kita, gitu. Karena pada dasarnya anak-anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Jadi guru itu hanya istilah kata ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki memutuskan pasangan hidupnya, maka pada saat itu dia sudah memilih generasinya nanti akan seperti apa gitu. Jadi generasinya itu nanti sudah punya garis takdirnya sebenarnya gitu ya. Tugas kita guru hanya menuntun supaya anak itu bisa menemukan yang terbaik versi dirinya. Jadi kita bukan membuat dia menjadi seperti versi kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Gitu ya. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, baik itu kodrat alam yang dia bawa dari orang tuanya maupun kodrat zaman yang sekarang fenomenanya kita rasakan gitu kan. Gimana kita nggak kagetnya ketika anak-anak kita begitu selesai pas masuk pandemi jeduk gitu kan prestasinya, begitu selesai pandemi masuk lagi kaget lagi gitu ya. Jadi itulah kodrat zaman. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang mungkin akan kita kulitin lah ya istilahnya tentang budaya positif ini. Bagaimana seorang siswa bisa menjadi siswa yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol kita sebagai guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kira-kira kata-katanya masih baru nggak sih? Nggak kan ya? Nggak kan ya? Karena Masya Allah ya, banyak banget itu di 4 modul itu ilmu yang bahasanya kok masih banyak banget gitu harus belajar sebagai guru. Perubahan paradigma belajar di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, jadi kita bisa membangun budaya positif kalau dianggapnya lingkungan itu sudah aman. Kira-kira lingkungan kita sudah aman belum? Belum ya. Berarti kita masih banyak, masih ada yang harus ditingkatkan gitu ya. Sudah nyaman belum? Nah, kalau masih ada kata-kata belum, masih ada mikir jawabnya, berarti masih ada PR gitu ya. Masih ada PR kita ya. Jadi kalau masih ada kata belum, masih ada mikir gitu kan, berarti kita masih punya PR nih gitu ya. Gimana siswa akan berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab jika kita masih harus memikirkan lingkungan kita supaya menjadi lingkungan yang positif ya. Lanjut. Nah nih, ada temennya nggak nih ya? Dari keluar juga. Biasanya nggak ada temennya. Coba ya, kita mau coba dulu ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ini berpasangan, berarti ya teman-teman ya. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya benda itu untuk kehidupan Anda.
Tugas rekan Anda, pasangan, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari uang kalau perlu ya, supaya Anda membuka kepalanya. Ada yang coba berpasangan gitu, satu orang mengepalkan tangannya, satu orang mencoba untuk membuka. Kita pasangan. Iya. Seru. Bujuk iya, iya gue ini. Ya, ya. Pak Haji, kamu kan harus buka tangannya. Kamu ya. 30 detik lagi apa? Kok bisa ya? Dampingan lagi, dampingan lagi yang ini kritikan-kritikannya keluar. Ya, saya mah enggak. Udah mempan. Nah, sekarang aku coba tanya alasannya ya. Pak Riki, kenapa nggak mau buka? Kepala udah dapet duit lo tadi, itu dari Pak Halim. Janganlah, kurang gede soalnya. Kurang banyak ya, udah banyak. Iya, udah depan mata gitu kan. Bu Imas, kenapa tadi udah dikritikin Bu Imas masih mau bertahan? Tadi kan disugesti itu sesuatu yang berharga. Oh. Orang. Oh gitu, saking berharganya jaga. Oh iya betul, mantap, luar biasa. Umeng, kenapa nih? Kamu Rindu gak mau buka tangannya ke Umeng? Enggak ada yang menang. Ya gak menang. Padahal gak mau dikasih kan katanya berharga buat keluarga gitu ya. Dulu, kenapa tadi? Sama kan tadi katanya yang kepala itu yang berharga. Saya nggak mau kasih Bu Teti itu yang berharga. Jadi sih, Bu Teti alasannya sama nggak? Karena Bu Teti baru 6 tahun. Iya ya. Pak Halim sama juga nggak alasannya? gampang ya, Mak. Lu pulang boleh. Halim balik pulang asal buka gitu ya. Langsung buka gitu ya. Bu Emi gimana? Sama juga nggak alasannya? Iya. Apa beda? Katanya ditahan aja nggak boleh buka. Berharga ya, berharga. Meng, kenapa Meng? Disuruh nggak boleh. Nggak boleh dibuka. Coba bayangkan ya kalau ini adalah berharga gitu ya, terus kalau ditawarin gimana gitu ya. Itu berarti kita
kita yang memilih atau orang lain yang memilih tangan kita untuk terbuka atau tertutup? Kita sendiri. Artinya di situ ada kontrol, ya. Ada kontrol dari kita bahwa ini berharga nih, tak akan aku berikan ke orang lain gitu ya. Jadi dari kegiatan Coba Yuk ini kita menjelaskan bahwa posisi kita itu adalah posisi yang mengontrol apa yang akan kita ambil dalam suatu keputusan, dalam suatu tindakan. Apakah kita mau memberikan atau tidak, kita mau membuka atau tidak, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, begitu juga dengan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser ya bacanya, Dr. William Glasser, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Selama ini kita tuh punya pandangan gitu bahwa kita guru mengontrol murid, padahal sebenarnya enggak. Ya betul kata Bu Ewi, padahal sebenarnya enggak. Kayak kita tadi kan, apakah teman kita mengontrol kita? Enggak, itu adalah ilusi yang seolah-olah kita ciptakan gitu ya. Kemudian murid itu kenapa sih nurut sama kita? Sebenarnya mereka nggak mau nurut-nurut banget gitu kan, tapi karena mereka itu memberikan peluang ya. Terus ada ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat kan. Kita kasih ini loh, nah kalau kamu belajar nanti kamu akan pintar, kamu akan naik kelas, kamu akan lulus, sesuai baik gitu ya. Tapi apakah itu kemauan anak itu sendiri? Nah, kita memberikan ilusi bahwa dalam bentuk penguatan positif. Kemudian ilusi bahwa dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena kita suka nyalahin dulu gitu kan. Ini, itu juga menekankan gitu kan. Benar nggak sih karakter anak itu seperti itu gitu kan ya. Padahal juga itu belum tentu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk maksa. Ini semuanya ilusi sebenarnya. Tapi tetap kontrol itu sendiri ada dari diri kita masing-masing. Begitu juga dengan siswa kita. Mereka yang memberikan kita kesempatan saat ini, oh ya, guru itu yang bisa percaya. Jadi meskipun mungkin ada denial, ada penolakan, tapi karena yang berbicara itu gurunya, yang di sekolah itu orang tuanya, ya mungkin ada benarnya kali ya. Jadi mereka mengikuti, walaupun mungkin sebagian ada yang tidak mau. Suatu waktu pasti akan ada masa di mana mereka merasa, udahlah, ini aku, bukan guru aku. Nah pada saat itulah kontrol kita harus bisa kita luruskan gitu ya. Nah, apa sih makna disiplin? Ada yang tahu nggak? Biasanya kita kalau dengan kata disiplin yang terlintas di benak kita tuh apa? Teratur, mengikuti aturan, tepat waktu, oke ya. Disiplin, tepat waktu, teratur gitu ya. Kalau nggak tepat waktu berarti nggak disiplin ya. Kalau berantakan berarti nggak disiplin karena dia tidak teratur gitu ya. Waalaikumsalam. Dari bahasa Latin disciplina artinya belajar gitu ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Coba dulu banget ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pokoknya kalau datangnya telat 1 menit dipotong berapa gitu kan. Pokoknya kalau datangnya telatnya berapa hari nanti dipotong transportnya misalkan gitu. Atau misalnya kalau pulangnya duluan gitu ya. Atau misalnya nggak ngerjain tugas gitu ya. Itu nilainya dikurangin gitu kan. Itu kan berarti dia tidak patuh dengan apa yang sudah dibuat. Nah itu sekarang kita lebih memandang disiplin itu seperti itu gitu kan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nyaman nggak sih ketika kita datang tidak tepat waktu terus misalnya dipotong ya transportasinya? Nyaman nggak? Ya nyaman ya. Terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita tuh kalau dengan disiplin, aku tepat waktu, teratur, ini
Betul bosnya, tapi kecenderungan kita melaksanakan itu terkadang ada rasa gitu ya, harus di ya kayak gitu ya. Padahal maknanya disiplin itu artinya belajar, bukannya dipaksa gitu ya. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin sendiri sebenarnya kita loh yang memerintah. Jadi ketika misalkan, udah jam segini nih, kalau aku nggak berangkat aku pasti terlambat. Kita menyadari bahwa kita butuh untuk hadir tepat waktu, gitu ya. Nah itu kita yang mengontrol, kita yang menguasai tindakan apa yang akan kita lakukan. Apakah kita akan datang tepat waktu, ataukah kita akan datang terlambat. Nah, tindakan ini mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Apa nilai itu? Yang kita hargai dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan secara universal, bukan nilai kebajikan menurut versi Indah, bukan nilai kebajikan menurut versi Bu Mei, Pak Riki, Pak Hasan ya, tapi secara universal, secara umum ya. Itu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau ranah pendidikan kita ini adanya dalam profil pengajar Pancasila. Tahu nggak lagunya? Tahu lah, apalagi yang kemarin kelas 4, kelas 5 udah hafal banget ya. Besari, masih hafal? Iya, pasti udah hafal banget ya. Nah, berdasarkan itu tadi ya, nilai-nilai itu ternyata ada nih kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena kita memiliki gambaran yang berbeda. Gak ada yang sama. Cara kita memandang suatu benda, cara kita memandang suatu peristiwa, gitu kan, nggak semuanya sama. Pasti kita punya perspektif yang berbeda. Tapi pada dasarnya kebutuhan kita itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan survival. Apa itu survival? Bertahan hidup, gitu ya. Ya, kalau udah masuknya ke ranah rimba, oh ini yang kuat yang bertahan gitu kan ya kalau survival ya. Kemampuan kita untuk bertahan hidup, kebutuhan kita untuk hidup. Orang akan melakukan hal apa saja untuk hidup gitu kan ya. Bahkan sampai melakukan hal yang juga ada. Kemudian cinta kasih atau belonging. Siapa sih yang nggak mau disayang gitu kan istilahnya gitu kan. Gak mungkin ya Pak Hasan nggak mau disayang sama istrinya ya. Digambarin terus istrinya. Kebutuhan penguasaan atau power. Sometimes kita pingin juga bisa kok gitu ya, kayak gitu ada rasa oh kita punya nih kekuatan, punya kelebihan dan kita pingin lihat dong aku gitu ya, aku bisa loh gitu ya. Itu penguasaan power. Kesenangan, fun. Pernah nggak kita lihat anak-anak tuh tiba-tiba tadi pagi pas lagi mau haji, mau hajiku, ada anak kelas 1 kalau nggak salah mau buka sepatu, zibuk gitu kan, jatuh gitu kan, terus udah tiduran baru buka sepatunya. Nah aku yang ngeliatnya, kamu nggak apa-apa gitu kan ya. Terus Bu Ida bilang, ya memang begitu Bu, harus akrobat dulu baru buka sepatu kata gitu. Maksudnya sebagai orang dewasa pasti kan kita udah kepleset jatuh sakit ya gitu kan segala macam gitu panik. Tapi ternyata buat anak itu adalah fun, kesenangan. Iya, kebutuhan dia. Saya butuh senang saya apa? Jatuh dulu kalau mau buka sepatu gitu kan. Terus kebebasan, freedom. Ya kita kan manusia nggak semua suka terikat gitu ya. Ada waktunya kalau emak-emak ngomongnya emak-emak. Kita butuh me time nih, nyalon misalnya gitu. Bapak-bapak, aku juga butuh me time nih. Misal, anjing, mancing keributan. Seru juga ya, kayak gitu. Nah ini, Masya Allah. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Sini ada kasus sekarang. Coba deh teman-teman baca. Kira-kira apa alasannya
si Puji bukan Pak Puji ya, Pak Puji juga sama lagi presentasi juga, tapi ini si Puji. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya. Ada nggak Buria namanya manusia? Buria dan dari sini pasti Buria. Oh si Puji. Ya ada nggak yang mau memberikan kira-kira alasannya apa sih Puji melakukan itu? Yang memberikan maksudnya terkait dengan kebutuhan manusia. Kan ada 5 tuh. Ya. Survival, belonging, sayang, power, kekuasaan, fun, kesenangan. Ya kasih sayang, gimana Bu Mas? Kalau kasih sayang, kenapa sih Puji melakukan itu dengan alasan kasih sayang? Orang tuanya sibuk, terus yang dikasih dikasihnya uang aja, uangnya dikit dari Iya. katanya. Ini pas siang-siang, kalau misalnya di motor Minta sama punya ya, jadi terus aku dong kasih sayang, aku berikan aku makan siang gitu. Oke. si Puji mungkin kasih sayang ya di kalau dari persoalan tua kasih sayangnya ngasih uang. Yang penting ada uangnya, kamu bisa beli gitu ya. Oke, terima kasih Bu Mas. Ada lagi kan yang lainnya? Akan terjadi. Iya, betul. Jadi kan kita di Batam dari Buria ya. Iya. Apa yang lakukan? Aku nanya dulu kan. Nanya dulu kan. Heeh. Kenapa sampai misalnya ke teman-temannya? Kita berbicara dulu tuh apa alasannya dia. Kalau udah tahu kayak gitu, baru kita cari tahu masalahnya apa, baru kita cari solusinya. Kalau kita memang dia nggak dikasih makan, gitu. Misalnya dia memang yang tadi ada apa itu sih yang 4 ya? Ada kasih sayang, ada power, kekuasaan, ada survival, ada power. Kayaknya tadi sih kalau ini karena dia minta secara maksa ya, mungkin ke yang tadi ke power. Kekuasaan ya. Jadi Puji pengen aku nih kuat, ayo kasih aku makanan gitu ya. Oke. Kita harus tahu dulu tadi alasannya apa. Itu entah ada yang salah di rumahnya, makanya dia ngelakuin itu. Oke, terima kasih Bu Doro. Good. Tepuk tangan. Nah, tadi sudah ada yang kasih sayang, sudah ada yang power. Kira-kira kalau survival ada nggak di sini alasannya Puji melakukan ini karena ingin bertahan hidup? Apa Bu Sari kira-kira Bu Sari? Kalau dia nggak makan dia lapar. Makanya dia nggak dapat. Jadi dia ambil punya temennya supaya dia nggak kelaparan. Ih keren. Oke, ada lagi nggak kira-kira kalau kasih sayang udah power udah apalagi nih? Kesenangan. Iya ada nggak? Cari perhatian. Cari perhatian. Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat ya next slide-nya. Oke, kalau kita lihat berdasarkan kebutuhan manusia tadi yang 5 itu, kalau yang survival tadi bisa dibilang, Puji lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang. Akhirnya supaya dia nggak lapar, dia bertahan hidup dari survival gitu ya. Kemudian untuk love and belonging, kita kasih sayang. Teman Puji itu perhatian sama Puji. Jadi yaudah deh, Puji lapar dikasihin gitu ya penghasilannya. Power tadi benar kata Bung Nurul ya. Puji siapa tadi Power? Nurul kan benar ya. Puji merasa hebat karena teman-teman jadi takut dia punya power gitu. Kasih nggak makannya gitu ya? Kalau enggak, gitu kan. Kemudian freedom. Sebenarnya udah dibawain bekal sama orang tuanya. Tapi karena dia ngerasa bosen, aku bosen makannya ini lagi. Akhirnya dia bikin sesuatu yang berbeda gitu ya. Dia minta kebebasan, jadi jangan ngelaut dari rumah lagi dong gitu ya. Nah yang terakhir fun. Puji hanya bersenang-senang melihat temannya. Ekspresi temannya kan anak-anak macam-macam ya. Kalau diambil ada yang langsung nangis mungkin gitu ya, atau ada yang marah gitu ya, ada yang mungkin jadi ketakutan gitu kan ya. Jadi buat Puji itu adalah sebuah kesenangan melihat ekspresi temannya. Jadi setiap orang itu punya alasan dan kebutuhannya untuk melakukan segala sesuatu. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan.
teori motivasi perilaku manusia ternyata ada 3 mendasari seseorang melakukan sesuatu. 2 motivasi itu berasal dari eksternal dan yang 1 berasal dari internal. Yang pertama eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ntar kalau saya nggak ngerjain, saya kenapa-napa nggak ya? Apa yang terjadi ya ntar ya gitu ya. Itu kan berasal dari luar kan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran kalau saya nggak ngerjain begini, kalau saya nggak ngerjain begitu. Itu ada akibatnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, saya harus melakukan ini supaya saya jadi yang terbaik, supaya saya dapat hadiah, supaya saya dapat imbalan gitu kan. Karena ada orang yang motivasinya itu kompetisi gitu. Jadi dia kalau dia dapat hadiah itu dia senang, dia bahagia gitu ya. Nah, ini motivasinya juga eksternal dari luar. Karena oleh tadi ketakutan ini ada yang dicapai gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini berasal dari dalam internal dari dirinya, bahwa dia melakukan segala sesuatu karena dia sadar saya melakukan ini karena saya memang ingin seperti ini gitu. Inilah identitas saya, dengan atau tanpa saya pengaruhi oleh orang lain. Ya udah, saya seperti ini gitu. Nah, ini adalah motivasi internal di sini ya. Jadi kita juga harus tahu nih, kira-kira anak itu melakukan segala sesuatu karena apakah karena dia memang terpaksa, ataukah karena dia ingin prestasi, ataukah memang dia begitu adanya. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi ya. Jadi sanksi itu nama lainnya bisa konsekuensi ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kasus nih yang kedua. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup, karena kan anak itu ya takutnya ditanya langsung dokter atau apa gitu. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh teman sekelasnya pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa. Dan Pak Seno sendiri malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil memegang telinganya. Karena si Iva ini tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas yang berdiri sambil memegang telinganya. Pertanyaan yang pertama nih, ada yang mau menanggapi kah? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Kenapa alasannya? Bu Ningrum kenapa tidak setuju? Enggak setuju, karena kalau misalnya itu makin mau bikin anaknya minder dan akhirnya makin gak suka dengan pelajaran itu. Minder nggak jadi anti atau fobia sama matematika gitu ya. Oke. Adakah yang lain yang berbeda pandangannya? Setuju atau tidak setuju? Apakah ada yang setuju? Apa yang tidak setuju dengan alasan yang berbeda? Ada nggak? Sepakat ya berarti ya sama Lino ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Bu Emi? Hukuman Bu Emi? Karena dia enggak dihukum jadinya ya, jatuhnya hukuman bukan konsekuensi. Nah, ada kata-kata di situ bikin malu, mempermalukan orang lain. Di sini kita bisa menarik sebenarnya dari Bu Emi kesimpulan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Ketika kita mempermalukan siswa, maka kita sudah memberikan hukuman, dan itu bisa menjadi presiden sampai ke masyarakat. Karena di awal kami mengikuti kegiatan CGP itu sempat ada pertanyaan, apa hal yang dilakukan oleh guru Anda di masa kecil yang negatif dan masih teringat? Tadinya nggak ingat tuh, tapi begitu ditanya, memorinya langsung flashback. Tutup.
ternyata kita punya trauma masa kecil gitu terhadap guru kita. Kemudian apa yang dilakukan oleh guru kita dari jenjang SD hingga SMA khususnya yang positif dan memberikan semangat kita untuk tetap berprestasi hingga hari ini. Langsung flashback lagi dan wajah-wajah guru-guru Masya Allah ya, itu tampil lagi gitu menghiasi pandangan. Dan Masya Allah gitu ya, ketika hal positif yang ada itu kayaknya kayak terpecut lagi gitu. Iya ya, dulu aku mungkin aku begini dan aku berhasil sampai aku bisa sampai saat ini gitu kan. Dan kita boleh memilih kita mau jadi guru yang mana, apakah yang menimbulkan trauma atau menimbulkan motivasi untuk anak-anak kita ya. Lanjut, di sini ada kecil banget ya, mohon maaf ya, memang tadinya mau dipotong tapi saya ini aja. Di sini ada tabel hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Hukuman, sanksi dan restitusi gitu ya, ada 3. Identitas gagal ketika kita menerapkan hukuman. Identitas berhasil atau sukses itu penerapan disiplin di mana anak sudah mulai melakukan dengan kesadarannya pada tahap sanksi dan restitusi. Contohnya di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kalau konsekuensi ya itu udah harus terjadi, gitu kan? Kemudian restitusi merupakan pilihan, mau gimana nanti. Ketika anak kena hukuman, dia tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Ketika anak menghadapi konsekuensi, anak mungkin tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek karena dia menyadari itu konsekuensi. Dan ketika restitusi yang diterapkan menguatkan murid untuk tidak melakukan kesalahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pada tahap hukuman, murid sebagai korban yang perlu mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi, korban di sini bisa diabaikan. Kalau di restitusi, korbannya mendapatkan ganti solusi. Di hukuman, anak akan tersakiti. Kalau di konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Kamu kan habis melakukan ini, gitu ya. Sementara di restitusi, murid mendapatkan penguatan. Oh, it's okay, gitu ya. Kemudian perilaku positif agresif meningkat di hukuman. Kalau di konsekuensi hanya jangka waktu pendek, sementara di restitusi ini kita berharap masalah terselesaikan, ada solusi. Di hukuman sistem berjalan tidak berjalan jika murid takut. Kan kalau murid takut susah ya ngapain ya. Kemudian memerlukan, kalau untuk yang sanksi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Sementara untuk restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, ya. Kalau hukuman ini berlaku pada sebuah institusi, maka tidak berlanjut pada kehidupan nyata, cuma di situ doang. Kamu datang lambat, hukumanmu ini lari misalnya gitu ya, atau ngapain gitu kan. Udah, tapi di dunia nyata, di luar itu belum tentu dia menghadapi itu. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan. Kalau konsekuensi itu banyak peraturannya. Ini kan tahu aturannya ini gitu ya. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah. Nah, contohnya kalimatnya untuk si hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Kau bisa ngelakuinnya enggak? Oke, terima kasih. Kalau ini, apakah kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, gitu ya? Di bagian hukuman, anak akan membenci peraturan. Di konsekuensi menghormati. Kalau di restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di hukuman ini posisinya negatif, di konsekuensi netral, restitusi itu positif, gitu kan? Bahasanya ini bisa dibaca, nggak baca ya? Baca. Awas kalau dilakukan lagi ya, awas aja kamu, itu hukuman. Lakukan apa yang saya katakan. Itu kalau yang konsekuensi. Apakah hal ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan? Itu restitusi. Oke. Ini kurang lebih tabelnya tentang perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Nah, kira-kira kalau kita terapkan di tabel ini, bagian satu itu apa maksudnya? Hukuman atau sanksi? Yang mencatat 100 kali. Yang pertama mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi.
sanksi ya, karena ada apa yang benar? Kesadaran. Ya, karena dia bilang kamu salah, terlambat gitu ya. Kamu harus mencatat pengakuan. Oke. Berarti dia terlambat. Berarti kalau ada aturan dia melanggar aturan gitu ya. Tapi kalau tadi kan kamu kan buat yang buruk ya. Mungkin 100 kali katanya itu positif kali, jadinya bisa jadi mungkin kan dia jadi kebaikan gitu. Ya, naik kebaikan di sini ya, makanya ada konsekuensinya gitu ya. Bisa melatih tulis, meningkatkan keterampilan nulis, tidak balik. Oke. Kalau yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman ya, jelas ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah di zaman pandemi ini. Hukuman ya. Karena di sini si murid diapain? Jadi korban, jadi korban, ya, bikin malu, dilihat sama teman-temannya ya, gitu ya. Ya, karena ada apa namanya jangka pendek itu dipermalukan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa yang dilakukan, maka dia harus bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi harus nyengker. Kalau kita memang nggak pernah. Kalau di kita mah enggak ini. Kalau di sekolah yang harusnya pakai sepatu karena di warna beda terus disuruh nyengker, hukuman ya, karena mempermalukan ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Oke, ih keren nih. Mantap. Ini 2 minggu saya belajar teman-teman. Insyaallah. Nah, sekarang apa sih restitusi? Tadi sudah ada hukuman, sanksi, sekarang restitusi. Posisi kontrol kita nih dulu. Ternyata kita punya 5 posisi kontrol tanpa kita sadari. Ya. Ada sih videonya tapi durasinya akan semakin lama ya. Ini aja penghukum. Misalnya ketika ada anak yang terlambat datang gitu ya. Hei Fulan, kenapa kamu terlambat? Kamu tahu nggak sekarang berapa? Gitu kan ya, udah kayak senapan. Itu tipe guru yang menghukum, ya. Membuat rasa bersalah, ngomongnya mah lembut, ya. Tapi begitu ngomongnya, tapi dalam lucu gitu ya. Jadi kamu terlambat nak. Kalau kamu datang terlambat kan ibu yang ditegur sama bapak kepala sekolah. Kamu tega ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah gitu kan. Lembut ya ngomongnya ya. Tapi anaknya langsung, ya Allah, gara-gara aku gitu ya. Guru aku diomelin gitu ya sama kepala sekolah gitu. Yang ini guru yang membuat rasa bersalah. Ternyata efeknya luar biasa ya. Buat kita mungkin kita cuma yang lembut aja lah, masa diomelin gitu. Tapi di anak kita kayaknya yang nah ini sebagai teman. Ada tuh guru yang modelnya kayak teman. Biasanya aku bapak nih yang enjoy banget jadi teman anak-anak. Bro, ya. Dari mana? Kan jam segini baru sampai sana gitu. Iya kok, saya kesiangan. Gue juga ada sih yang gitu. Emang selalu ngapain? Main Mobile Legends pak sampai jam 1 misalnya gitu. Asal jangan ulangi lagi ya bro. Itu tipe-tipe guru ya. Iya. Itu tipe-tipe guru yang jadi teman yang bro gitu ya. Teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, ini nih biasanya yang tadi kita masuk di disiplin yang teratur itu. Ketika muridnya datang, tek Fulan gitu kan. Sini. Kamu tahu sekarang jam berapa? Jam 8 bu, jam 8 gitu kan. Kamu tahu nggak masuknya jam berapa? Jam 7:30 bu. Kamu tahu nggak aturannya kalau telat gimana? Ya saya harus silakan mana saya. Kamu gimana sih? Kan sekolah kita punya aturan. Kalau kamu tidak melaksanakan aturan ini, berarti kamu akan sampai sanksinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah itulah tipe guru pemantau. Penuh dengan peraturan, mencari kesalahan terkait dengan peraturan, gitu ya.
Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, manajer di sini kan biasa kalau manajer itu dia mengatur ya, mengatur bagaimana supaya belajar itu oke, anak itu nyaman, guru bisa bekerja dan belajar mengajar dengan baik gitu ya. Nah, ini di posisi manajer, di mana pada saat anak melakukan suatu kesalahan, kita memberikan penguatan supaya anak itu sendiri tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, itu peran sebagai manajer. Ini di posisi kontrol guru tadi ya, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini tadi sudah contohin ya. Kita lanjut aja. Nih, biasanya murid kalau ketemu guru yang hukum suka biar maju, nanti juga marah-marah lagi. Jadi cara kayak tadi gitu. Kalau tadi kan respon gurunya ya, ini respon muridnya. Kemudian ke guru yang merasa bersalah ya, maaf ya bu, maaf ya pak gitu. Terus kalau yang temen, saya pikir bapak teman saya pikir ibu teman saya, bapak mau gitu ya, kayak gitu biasanya. Ya ngerasa nggak temen, nggak asik nih bapak nih ibu nih gitu ya. Terus kalau saya memantau, berapa banyak bu bintang yang bisa saya peroleh atau harus saya peroleh, berapa halaman bu yang harus saya kerjakan gitu ya. Terus kalau untuk yang restitusi, bagaimana bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan Pak Bu, ya. Mereka mencari solusi untuk masalahnya sendiri, kan? Kalau di sini nanti anak biasanya suka mengulangi kesalahan, yang penghukum, anak merasa rendah diri karena disalahi sebagai pembuat orang merasa bersalah, anak menjadi lemah, tidak mandiri ketika ketemu dengan yang memantau gitu ya, teman. Terus pemantau menitikberatkan pada sanksi atau hadiah, dan manajer diharapkan bisa anak itu mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Kalau di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nanti kalau teman-teman semua ikut CGP insya Allah ya, terutama nih bisa calon CGP angkatan 10 akan belajar apa itu dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah dunianya anak-anak gitu ya, nanti akan digambarkan seperti apa. Nah, kita tuh kalau yang sebagai guru penghukum jauh dari dunia berkualitasnya anak-anak gitu ya, ada di luar. Kalau sebagai pemberi rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunianya, hanya diletakkan saja. Kalau sebagai teman, murid meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas sebagai orang yang penting. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukumnya sekaligus satu paket. Jadi bukan guru doang, ada peraturannya, ada hukumannya gitu ya. Nah, kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif gitu. Jadi dia ngerasa aku gitu ya. Nah, ini saya ada kasus nih. Kasus tentang guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya Ibu Santi diganti oleh guru pengganti namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Kalau bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ibu santai saja lah. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Eni. Saya mohon maaf. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok
dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Dan usulan kedua, mereka mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut dan memberitahu ke Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah yang namanya Pak Hasan kalau nanti ada kekosongan guru lagi, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Nah, di sini kasus satu ini teman-teman melihat ada peran apa saja kira-kira? Apakah guru sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, pembuat rasa bersalah, atau yang lainnya? Ada nggak? Membuat rasa bersalahnya yang mana? Oh, nanti gue juga baik-baik segala gitu ya, gitu. Terus ada lagi nggak? Ibu satunya manajer. Karena kenapa Bu Ningrum? Karena dia bikin anak-anak itu jadi berpikir sendiri gitu, dan akhirnya kami menyelesaikan masalahnya lagi dan Oke Bu, jadi Bu Eninya sebagai pembuat rasa bersalah, Bu Santinya menjadi manajer. Apa sih solusinya gitu ya? Oke, kemudian kasus yang kedua nih, boleh dibaca teman-teman. Kira-kira ini termasuk posisi kontrol guru sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, atau manajer? Bu Emi, kenapa Bu Emi? Dino untuk mencari solusi lain. Oke, yang lain adakah selain manajer peranannya Bu Suti di sini? Sama? Ada yang beda? Enggak ya? Oke, ya. Di sini ada solusinya nggak kira-kira? Menjahit kancing yang lepas ya. Oke. Jadi di sini peranan Ibu Suti kepada permasalahan Anto dan Dino adalah sebagai manajer, karena memberikan solusi apa nih yang anak-anak bisa lakukan, kan? Nah, tadi kan dibilang untuk manajer menyelesaikannya dengan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosset, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Jadi posisi keyakinan itu lebih di atas dari aturan. Kalau kita lihat di sini, kita akan menciptakan budaya positif. Budaya positif itu bisa terbentuk kalau lingkungannya sudah positif. Lingkungan positif itu bukan cuma secara fisik bangunan, tapi tadi menciptakan rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Nah, salah satu ikhtiarnya yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari mana? Dari peraturan kelas, gitu ya. Peraturan kelas itu kita jadikan hal yang positif, kita bentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Contohnya di sini, kita punya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita masuk keyakinan atau nilai kebajikan, maka mengembalikan buku pada tempatnya masuk pada nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Enak nggak sih dengan kata dilarang? Karena itu larangan lagi, aturan lagi ya. Nah, nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nilai keyakinan itu adalah dilarang melakukan kekerasan, karena biasanya ada korban kan. Ya, nilai keyakinan kelasnya adalah masuk ke ranah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau menggunakan narkoba kamu ketergantungan, bisa sakit dan meninggal. Maka ini masuknya ke ranah keyakinan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini masuk ke ranah kesabaran. Gunakan masker.
Masuk keyakinan, kesehatan, dan keselamatan, terutama pada saat pandemi kemarin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Masuknya ke keselamatan dan keamanan. Karena pernah kejadiannya waktu aku pegang kelas 4 angkatan berapa tuh, mulai aku lari, ternyata dia lari sambil ketawa-ketawa. Jadi Salman ganteng, inget gak kasusnya? Iya, yang akhirnya kena jahitan. Ternyata temennya itu lagi lari sekencang-kencangnya, tapi sambil ketawa, ha gitu kan. Cuk, berhenti karena temennya lewat, giginya nyangkut di pipinya gitu ya. Astagfirullah ya. Itu ternyata berlari itu efeknya luar biasa teman-teman. Makanya kenapa kita selalu mengingatkan anak-anak di jalan itu, karena kan tidak bisa terkontrol. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan jangan, dilarang, tidak boleh gitu ya segala macam. Kalau keyakinan tadi kesehatan, keselamatan itu lebih abstrak. Berupa pernyataan universal, umum, nggak terlalu spesifik. Kemudian dalam bentuk kalimat positif, keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Ya, jadi setiap kelas diusahakan kita tuh bisa punya keyakinan kelas yang disepakati gitu ya, dan diterapkan di lingkungan ya di setiap harinya kita. Semua warga ikut berkontribusi. Jadi anak-anak kita minta, kalau kelas kita mau nyaman, apa sih, ada masukan nggak? Tuh kemarin saya sempat buat sama anak-anak, tapi memang belum maksimal dokumentasinya, jadi tidak bisa saya tampilkan. Kita membuat peraturan dengan anak-anak bareng-bareng. Dari peraturan itu kita ubah ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita tempel nih di kelas kita masing-masing supaya anak-anak ingat. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kamu loh yang sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas ini. Kita kembali menyadarkan anak-anak gitu ya. Bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa diperbaiki gitu ya. Ini 1 menit ya. Contoh membuat keyakinan kelas ini dari salah satu CGP yang membuat contoh keyakinan kelas. Jadi prosesnya anak-anak menuliskan apa yang diinginkan tentang kelasnya, kemudian menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. Setelah itu disepakati keyakinan kelasnya, kemudian dibuat desainnya. Keyakinan kelas 4 SD, nah gitu ya. Guru dan siswa menandatanganinya. Sehingga bisa ini ada keyakinan di kelas gitu ya. Oke, nah ini segitiga restitusi untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi kita bisa melakukan satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, dan memberikan penawaran. Ini namanya segitiga restitusi ya teman-teman. Yang bawah ini adalah tahap pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge, tapi lebih kamu kenapa gini gitu kan, maksudnya tadi kamu melakukan kesalahan ini ya, gak apa-apa, bukan kamu aja kok yang melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah disitu tuh kita menetralisir gitu ya, menstabilkan anak itu bahwa bukan dia doang loh yang melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi kita tidak langsung kamu nih gini bla 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 gitu, tapi kita lebih apa alasan kamu melakukan itu, kenapa kamu melakukan hal tersebut, apa. Nggak ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan sehingga kamu harus melakukan hal tersebut gitu kan. Ini lebih kepada alasan gitu ya. Nah, yang ketiga, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita bisa tanyakan, kamu menjadi orang yang seperti apa nanti nak? Kita kan udah bikin kesepakatan kelas nih, keyakinan kelas gitu ya. Nilai apa sih dari kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu yang kamu langgar gitu. Nah itu di tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nanti kalau anak itu sudah tahu kesalahannya, kita diselanjutkan. Kira-kira
apa jalan keluar dari permasalahan kamu ini di depannya gitu. Oh, kamu jadi orang yang seperti ini, kamu di depannya mau seperti apa, coba berikan solusinya. Jadi anak mencari gitu solusi untuk masalahnya sendiri. Ini ya tadi menstabilkan identitas ya, mencari solusi. Kemudian ini contoh kalimat ketika memvalidasi tindakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu ya. Kemudian ini menanyakan keyakinan, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu menjadi orang seperti apa ya. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nggak ada ininya ya, sedikit. Kok suaranya nggak keluar ya? Ada 100% ini. Tadi berangkatnya. Jadi aja tuh ya. Grafiknya dia Bu Indah. Opa. Iya. Opa, kenapa baju keluar? Ya udah nggak apa-apa. Memang bukan over aja sih yang baca keluar gitu ya di sini. Saya berusaha menstabilkan identitasnya. Over kenapa baju bisa keluar gitu kan alasannya. Tadi saya dari kamar mandi Bu, lupa dimasukin lagi kata Ovarnya gitu. Oh gitu. Tapi Ovar ingat tidak kira-kira keyakinan kelas apa nih yang Ovar tidak kerjakan kalau baca keluar kayak gini gitu. Nilai keyakinan kerapihan Bu katanya si Ovar. Terus enak nggak dilihatnya kalau kayak gini? Nggak enak. Kira-kira kedepannya mau bagaimana gitu kan? Dimasukin Bu di kancing, berderet-deret loh ya, di situ ada Ovar, ada Pandu. Ya gitu ya. Nah terus Ovar bilang iya nanti Ovar masukin bajunya gitu ya. Ini saya melakukan restitusi ini, alhamdulillah gitu ya anaknya gitu, meskipun masih lupa namanya anak-anak ya. Tapi ketika di baju Ovar, oh iya Bu langsung gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan Par gitu ya katanya tinggi, nggak sadar tuh anak apa gitu ya. Pas itu baju, langsung berusaha dulu. Tapi kalau sekarang cuma Par baju, iya Bu langsung diberesin gitu ya. Jadi tidak ini apa, anak tidak merasa bersalah kayak gitu. Nah teman-teman itu mungkin ya salah satu salah banyak jangan salah banyak lah ya materi yang sudah saya terima di modul 14 tentang budaya positif gitu ya. Kira-kira apakah teman-teman bisa memberikan masukan dulu apa sih yang teman-teman dapat dari pemaparan diseminasi modul 14 ini, dan apa kira-kira mungkin ada yang punya input saran kira-kira bagaimana baiknya penerapan budaya positif di sekolah. Refleksinya kali ya, refleksi teman-teman dari pemaparan tadi kira-kira apa yang didapat? Ya Pak Jurusan. Terima kasih Linda atas jawabannya. Ini alhamdulillah cocok untuk kita lakukan kelas ya, karena banyak hal-hal yang baru juga, banyak hal yang kita lupakan, banyak hal yang juga kita tahu tapi kita melaksanakan gitu. Tapi ini mudah-mudahan dengan kita ini juga membuat kita untuk melaksanakan aplikasinya buat kita menjadi lebih sampai dengan anak semua. Dan menggunakan peraturan yang dengan cara lisan, secara langsung dan kita. Saya senang sekali tadi terminal. Semua itu pernah buat salah. Iya. Itu bagus sekali. Kalau ya, kadang kita suka lupa ya kalau kita juga manusia gitu kan. Karena kita lebih yang, kamu kenapa sih gini gitu ya. Ternyata kita juga pernah lakuin misalnya gitu makanya kita perlu menstabilkan supaya anak-anak itu bisa terbuka gitu ya, memberikan alasannya kenapa. Makasih Pak Hasan, insyaallah keren Pak Hasan. Ada dari ibu-ibu mungkin, Bu Imi, Bu Teti, Bu Firza, Bu Bay, atau Bu Sari? Iya nih, tadi anaknya di belakang anak aku. Jadi tahu hukuman sanksi. Hukuman ya, jadi tahu ya bedanya hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Ternyata beda ya, nggak bisa kita anggap itu hukuman itu enggak kok saya cuma kasih konsekuensi tapi kita menyampaikan itu kan. Ya ternyata kita memberikan hukuman tanpa kita sadar gitu ya. Kasih Bu Emi. Yang lain boleh ikut bagaimana? Tadi kenapa dengan posisi kita sebagai guru gitu kan. Jadi kayak berkaca lagi gitu, sebelum ini posisi saya apa gitu buat anak-anak yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya mungkin salah, ya berarti mulai tahu salahnya di mana dan baik memperbaiki diri itu supaya tadi ya menjadi sisi yang baik lah buat anak-anak gitu. Kalau akhirnya
bukan tadi ya anak-anak tuh belum tapi kita bisa melindungi mereka gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk alhamdulillah ya, semoga bisa kita praktekkan yang pasti ya, dan semoga sih bisa jadi input buat teman-teman semua gitu ya. Insya Allah bermanfaat. Kemudian saya mohon maaf, alhamdulillah Bu Nurul, makasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang tidak berkenan gitu ya. Semoga teman-teman lapang dada memaafkan gitu ya. Doakan kami CGP Angkatan 9 SD Teknik Tolulu bisa melanjutkan dan menyelesaikan amanah yang sudah berjalan sampai sekarang ini, dan semoga kita semua bisa ya memberikan budaya positif khususnya untuk anak-anak didik kita dan menciptakan lingkungan belajar yang membuat mereka merasa aman dan nyaman. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.